Kalau kita kerja nggak ada untung ya gimana sih? Apa-apa. Ya kalau per bulan kalau dari kambing 110 Pak Indra ya, Ya. kita itu udah sisa semua pakan, Potong pakan. semua udah karena kerja itu 1 bulan tuh bisa kebagian 10 juta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Paluki Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan kambing sistemnya penggemukan. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia peternakan, khususnya peternakan kambing penggemukan, silahkan simak video ini sampai selesai. Nontonnya jangan di skip agar teman-teman tahu apa pembahasan yang paling saya tonjolkan di sini. Karena di sini peternak ini menggunakan pakan serba beli, dan di sini yang harus teman-teman ketahui, sang peternak masih mendapatkan hasil. Nah, prosesnya seperti apa? Kita masuk ke dalam bincang-bincang dengan sang narasumber. Kebetulan narasumber sudah berada di dalam menunggu kita, guys. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Nama saya Pak Is, bisa dipanggil Pak Iskandar. Asal dari Desa Tanjung Kusuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Ini yang dikelola jenisnya kambingnya campur. Campur Indra. ya? Ya campur, ada peek, ada rambon, ada kacang juga. Ya tergantung kita miaranya sebenarnya. Oh gitu. Iya, kalau kambing kita cari bibit walaupun kacang yang bagus lah. Terus apalagi kalau kambing-kambing rambon, peek itu jelas bagus gitu, banyak yang bagus. Tapi kalau kacang kalau memang bagus, kenapa kita anggap piara kan? Oh gitu. Iya. Jadi ya sama aja ya, tergantung piaran kita. Iya, iya. Kalau ternak dulu waktu kita belum terjun ke wira swasta ya, memang dari kecil tuh. Dari kecil udah main-main ternak lah gitu dulu tuh. Kalau mulai dari wira swasta tuh dari 93 lah itu. 93. Iya, 93. Berarti sampai detik itu juga. Sampai sekarang ya. Sekarang ya? Ya, alhamdulillah, Pak Indra. Peternak senior juga ngalami susah atau kematian atau ada kendala lain sih? Oh, ada juga Pak Indra, Ada itu juga? ada juga, masa enggak? Itu namanya juga kan kita miara barang-barang hidup kan, jenis hidup tuh kita memang kalau kematian tuh ada, tapi kan yang jelas itu kan jarang gitu kan, jarang lah. Dari satu kita miara satu musim tuh paling satu, itu kadang nggak ada juga. Itu cuma itu aja, kita yang penting kita teliti kan. Teliti. Kalau memang kita nggak teliti ya itu. Kalau namanya kambing tuh gampang-gampang susah, Pak Indra. Gampang-gampang susah? Kalau susahnya waktu pertama itu kita suruh mapanin. Kalau udah 1 bulan ke sana udah mapan udah enak. Udah bebas kita. Iya. Pertama aja yang agak susah. Ya memang saya udah dari dulu ya usaha saya udah enak di ternak sebenarnya. Terutama di kambing lah. Di kambing ya? Iya, terutama di kambing saya kan. Ya kadang kan kita ternak ada juga untuk jual beli kan. Oh, begitu. Iya, nggak khusus ternak. Iya. Ada jual beli untuk nambah lah, lumayan juga Pak Indra lah. Iya. Kalau saya memang sebenarnya enak nih ke penggemukan ini ketimbang ke breeding. Kalau breeding ya ada banyak kendala juga sih kita. Terus lama juga dalam nyari hasilnya juga. Ya lambat gitu kan. Masih kita bandingkan sama training ke penggemukan, cepat penggemukan sebenarnya. Iya. Cepat penggemukan. Berarti ini memang sudah sampai pelajari ya? Iya. Udah lama saya pelajari itu enggak 1-2 kali kan ke penggemukan. Setiap tahun kita bongkar ada 2 kali kan. Iya. Ya minimal 2 kali lah. 2 kali. Ya. Kemudian dengan sistem penggemukan seperti ini pakan yang jenengan gunakannya jenisnya apa aja tuh Pak? Jenisnya banyak juga, itu ada kita ya terutama selase ini kan daun singkong daun singkong. Iya, yang digiling tuh kita masukkan ke plastik juga kan. Iya. Untuk pengawet juga dia. Terus ada onggok juga. Ada sejenis kita pakai katul. Pakai katul, pakai delay bungkil. Bungkil kedelai itu ya? Bungkil delay lah itu kan. Itu pakai itu ya, terutama itu sama katul sama bungkil delay ya, terutama itulah 2 itu pokoknya. Yang lainnya kalau bisa nambah nggak apa-apa, nggak nambah nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Terutama bungkil itu kan, bungkil delay. Kedua katul,
Ketiga pakai mineral juga. Mineral halus memang harus pakai. Dengan penggemukan seperti ini, sistem pakannya seperti apa tuh untuk pemberian makannya? Sistem berapa kali itu sih? Kalau sistem ngasih makannya cuma 2 kali. Dua kali ya. Pagi sekitar jam 7. Ya. Terus sore sekitar jam 3 lah, jam 3-an itulah. Udah. 2 kali ya? 2 kali aja. Dulu jenengan mengawali dengan modal berapa? Kalau dulunya modalnya nggak banyak sih Pak Indra. Dulu dari saya ngerintis pertama tuh modal saya cuman berapa ya, zaman dahulu tuh kalau nggak salah punya uang tuh kalau salah 6 juta itu dulu. 6 juta? Iya, 6 juta. Kita kelola terus kan. Iya. Ya sampai sekarang ini lah. Ada lah juga ini kalau kambing dipikul rata bisa 2,5 itu udah 250 juta lebih. 250 ya, juta. kalau 100 ekor itu. Ya, ini kan 110 kan. 110 ekor sekarang. Ya, populasi 10 ekor. Iya. Pakan yang dibutuhkan per hari itu berapa di kandang jenengan ini? Ya sebenarnya nggak banyak juga Pak Indra ya. Itu kalau saya hitung-hitung pakan tuh 1 ekor kambing tuh bisa memerlukan berapa ratus ya? 1.200 ya, 1.200 lah, per ekor lah. Itu per hari Pak ya? Per hari, tinggal kita kali berapa ekor kan. Gitu. Ya. Nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak ya. Ampas singkong. Di lokasi jenengan ini berapa per kilonya? Per kilonya kalau sekarang naik Pak Indra. Kalau kemarin nyampe 250, sekarang udah naik lagi 275 sekarang. Naik sekarang. Wah, luar biasa. Ya, artinya ada sedikit kenaikan. apa ya, perubahan harga Pak ya? Iya, perubahan harga. Nggak masalah lah, masih ada, tetap ada sisa lah. Iya. Pak, dengan pakan serba beli seperti ini, apa jenengannya masih dapat keuntungan toh Pak? Ya saya hitung alhamdulillah ada juga Pak Indra. Kalau kita kerja nggak ada untungnya gimana sih? Ya kalau per bulan, kalau dari kambing 110 Pak Indra ya, kita itu udah sisa semua pakan, potong pakan semua udah, karena kerja itu 1 bulan tuh bisa kebagian 10 juta per bulan. Per bulan dari 110 itu. Dari itu 110. Semua serba beli itu. Oh begitu. Ya, apalagi kalau kita nggak beli ini, kita pemain tenaga. Tapi kalau saya hitung-hitung enak, kita beli ada untung berapa itu ada. Jadi tenaga nggak terposir, jadi nggak keluar banyak gitu kan. Ya. Enak kayak gini sebenarnya menurut saya. Tapi kalau kita nyampe kambing misalnya 200 lah, itu kita hasilnya positif nambah itu Pak Indra. Positif nambah itu. 20 juta ya? 20 juta bisa itu. Lebih banyak kita banyak kambing, kita hasilnya nambah itu. Oh begitu. Ya. Tenaga kerja ya tetap kita bisalah nambah 1 orang itu bisa. Tapi dengan populasi 110 ekor ini sampai ini menggunakan anak buah kandang atau tidak sih? Kalau sementara ini tidak Pak Indra. Tidak, kita tangani sendiri. Sendiri ini. Iya. Wah, luar biasa guys. Sendiri ini. Sementara ini sendiri. Kalau bisa memang kalau kita mau untung lebih besar ya, itu aja. Kita cari bibit memang sejenis Rambon sama PX. Oh gitu ya. Itu kan kita misalnya kita pengemukan dalam waktu 5 bulan. Itu harganya bisa melesat, untungnya besar lah yang jelas. Iya. Kalau kambing-kambing bagus, selama 5 bulan kalau per ekor diperkecil bisa 500. 500 ya? Iya. Itu udah bersih itu Pak Indra. Ya bersih ya. Udah bersih itu. Udah potong pakan Pak ya? Belum. Udah potong pakanan, udah. Tuh bisa 500 per ekor ya. Bisa. Itu udah kecil itu. Iya. Kalau menurut saya usaha ternak itu bisa dijadikan pokok memang. Kalau menurut saya itu. Karena dengan penghasilan 10 juta itu, kalau kita mau jadi karyawan, wah. Bisa juga. Harus jadi manajer dulu kita. Iya. Iya juga ya. Betul. Kita kalau miara kambing untuk pengemukan ya, kalau ingin tips sukses kita tuh harus ngerawat kambing dari awal tuh harus memang hati-hati. Harus teliti juga mana kambing yang sakit, harus tahu kita. Kalau memang nggak tahu kambing yang sakit itu kita bisa fatal gitu kan, bisa fatal. Tapi ya kalau menurut saya kita memang dari awal tipnya berhasil miara kambing tuh harus kita teliti memang dari awal. Kalau udah kesananya udah enak gitu. Kalau saya pemasaran ya kadang ada yang beli di sini juga, ada kita jual ke luar daerah juga ada. Ada ke misalnya ke Tanjung Pinang ada juga, ke Palembang ada juga. Ada yang di sini juga. Ya,
Berarti untuk pemasaran sendiri kita nggak ada kesulitan Pak ya? Nggak ada semua lagi. Enak kalau pemasaran kambing. Kotoran-kotoran ini kita kumpulin dulu di sini. Iya. Kita semprot. Ini udah disemprot Pak Indra ya. Oh disemprot? Ini udah semprot pakai BK penghancur ya. penghancur? Iya, penghancur tanah itu kan. Iya. Udah saya semprotin semua. Nanti selang 1 bulan nanti kita bisa karungin, kita angkut ke lahan. Oh gitu ya? Ya, Jadi buat ini pupuk kita sendiri? kita pupuk sendiri. Nggak dijual. Nggak dijual? Nggak. Nggak dijual. Enak, kita juga udah nggak beli pupuk kimia juga enggak. Pakai ini aja udah cukup. Artinya tetap bermanfaat Pak Bermanfaat. Dijual aku dapat hasil lagi Pak Indra ini. ya? Ini juga? Iya, Ada penampungnya? Ada. Sebenarnya ada. Ini kalau kita dia ngantungin sendiri itu 12.000 per karung. Per karungnya? Iya. Nah, 12.000 per karung? ini kalau di karung ada 150 ini selama 3 bulan kalau 3 nggak salah. 3 bulan ada 150 karung ini. Wah ya banyak duit. Ada. Banyak Ada duit juga, ini. tapi nggak dijual, Pak. Nggak Untuk dijual. sendirilah. Iya. Artinya jenengan selain peternakan ini ada lahan ya? Ada. Ada lahan. Alhamdulillah ada. Untuk saran saya, kita kalau mau pengemukan kambing, kita cari bibit kalau bisa memang yang bagus, sebagus mungkin lah. Yang kita kira-kira nanti dijualnya harganya bisa mencapai harga yang memuaskan kita sendiri kan. Terus dari kita awal kalau miara kambing atau penggemukan, kita memang harus awalnya kuncinya satu, teliti dari awal. Yang sakit mata, yang pilek itu kita memang harus teliti. Udah lewat itu udah tenang gitu. Kalau untuk 5 bulan ini ya, saya beli bibit yang minimal harga 17,5. 17,5. 16 paling rendah, paling tinggi 17,5 kalau saya. Itu kita pelihara 5 bulan. Ya 5 bulan. Estimasi penjualan berapa Pak? Itu ada yang kambingnya memang cepet besar, ada yang 3 juta laku itu. 3 juta ada yang laku, ada. Setidaknya di harga 25 terjual Pak ya? Ya, luar jual. Rata-rata 25 itu laku itu. Laku ya? 25 itu laku itu. Tapi kalau 3 juta tuh ada ya berapa ekor lah ada. Iya. Kalau ada yang bongsoran Pak ya? Bongsoran lah. Kalau minimal 2.500.000 itu positif dah. Kalau menurut saya pakan serba beli itu sebenarnya menghasilkan. Untuk penggemukan. Untuk penggemukan kan menurut saya. Tapi kalau memang untuk piara lama gitu ya, kita ya jangan untuk beli pakan untuk nggak kemakan kalau memang untuk bukan penggemukan. Tapi kalau untuk penggemukan memang kita nggak capek, memang harus kita beli ketimbang kita cari sendiri gitu. Iya. Karena untuk ratusan ekor nggak mungkin kita mau ngarit sendiri nggak mungkin tuh. Capek lah kita. Iya. Capek, memang capek. Terima kasih, saya mohon pamit. Semoga peternakan jenengan semakin berkembang biak dan barokah Amin. buat keluarga. Amin, Pak Indra, amin. Oke Pak, permisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Bapak Iskandar, seorang peternak penggemukan kambing pakan serba beli. Ternyata masih dapat keuntungan 10 juta per bulan dengan catatan penggemukan selama 5 bulan. Nah, ini yang beliau jalankan dengan memasukkan harga bibitan di sekitaran 16 sampai 17 atau 100.700.000 dengan pakan yaitu onggo plus silase dengan pakan-pakan dengan nutrisi tambahan yang lainnya. Nah, buat kalian yang ingin terjun di dunia peternakan, silahkan mulai dari kecil dulu. Nah, kalau sudah ready di kecil, tinggal digaspol. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.